Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senengnya kita bisa ketemu lagi ya. Atas karunia Allah, akhirnya kita bisa bersilaturahim lagi deh bersama saya Sarul Gunawan. Dan saya Zizi Syahab, seperti biasa dalam acara Berita Islami Masa Kini. Oke, hari ini tuh pembahasan kita seru-seru banget nih pemirsa. Yang Apa pertama aja? kita akan bahas tentang misteri manusia raksasa. Manusia raksasa. Apa Kayak percaya? di film-film itu kan? Ya aku percaya dari film. Iya, dan katanya nih misterinya ada waktu zaman Nabi. Oh ya? Langsung kita lihat aja ya penjelasannya kayak apa ya. Oke. Ini dia. Misteri keberadaan manusia raksasa. Mungkinkah dulu benar-benar ada manusia raksasa? Wujudnya bukan sekedar setinggi pemain basket NBA, tapi lebih besar dari itu. Ketinggian manusia raksasa bisa mencapai 3 meter lebih. Anda mungkin pernah mendengar kisah atau mitos yang melegenda mengenai manusia raksasa Raja Og. Nabi Musa dikatakan sebagai manusia yang membunuh raksasa Raja Og dan meninggal pada usia 120 tahun atau di sekitar tahun 1300 hingga 1400 sebelum Masehi yang mendahului zaman besi di wilayah Levan. Lalu benarkah Raja Og merupakan manusia raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa? Ataukah ini hanya mitos belaka? Berikut pemaparannya. Manusia raksasa adalah nyata. Ia pernah hidup pada zaman dahulu. Mereka dikenal dengan nama Banu Amalikoh yang hidup di zaman Nabi Musa dan bertempat di sebuah daerah yang bernama Ariha. Allah menyebutkan tentang mereka dalam Al-Quran yang artinya mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang Jabarin atau orang-orang yang berbadan besar. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa Dia pernah menciptakan manusia dalam ukuran besar yang disebut sebagai orang Jabarin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Nabi Musa singgah di negeri itu, beliau mengutus mata-mata untuk melihat sebanyak 12 orang agar mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang Jabarin dan mereka dimasukkan ke keranjangnya dan membawa mereka ke kota. Lalu orang besar itu memanggil kaumnya agar berkumpul. Mereka berkata, "Siapakah kalian?" Lalu kaum Nabi Musa berkata, "Kami adalah kaum Musa. Ia mengutus kami untuk mengetahui kabar kalian." Lalu kaum Nabi Musa diberi satu buah anggur yang mencukupi satu orang. Mereka berkata, "Pergilah kepada Musa dan kaumnya dan katakan, perhitungkanlah bagaimana besar buah-buahannya." Mereka pun pulang kepada Nabi Musa dan berkata, "Pergilah kamu dan rohmu saja yang memerangi mereka. Kami akan duduk di sini saja, tidak ikut berperang." Sedang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Anas dikatakan bahwa tinggi Banu Amalikah sekitar 55 hasta atau sekitar 25 meter. Dari dalil dan hadis yang menyebutkan tentang adanya manusia raksasa yaitu Banu Amalikah, berarti telah menjelaskan mitos yang mengatakan Nabi Musa membunuh Raja Og. Bahwasannya yang dibunuh Nabi Musa adalah Banu Amalikah dan bukanlah Raja Og. Adapun kisah Raja Og disangsikan oleh para ulama karena keabsahan periwayatannya dianggap sebagai riwayat yang gorib atau aneh. Pemirsa, begitulah kisah sebenarnya mengenai Nabi Musa dengan manusia raksasa atau Banu Amalikah. Namun, ingatkah Anda bahwa beberapa tahun lalu kita sempat dihebohkan dengan penemuan fosil manusia raksasa? Dikatakan bahwa para aktiviti eksplorasi gas wilayah selatan gurun pasir Arab telah menemui tengkorak manusia berukuran raksasa. Ini sungguh mengejutkan. Demi keselamatan tapak arkeologi tersebut, tentara Arab Saudi telah menjaga kawasan penemuan ini dan tidak seorang pun diperbolehkan memasuki lokasi kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Ada yang mengatakan bahwa fosil manusia raksasa tersebut adalah milik kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud. Lalu bagaimana Islam sendiri menceritakan tentang keberadaan kaum Ad? Benarkah kaum Ad juga merupakan kaum dengan bentuk raksasa seperti Banu Amalikah? Dipetik dari tulisan Ustadz Moh Wahid Abdul Hanif, kaum Ad merupakan kaum yang hebat dan mahir dalam seni.
sehingga mereka mampu mendirikan bangunan dan gedung-gedung indah di setiap tempat tinggi dengan harapan mereka dapat hidup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kehebatan kaum 'Ad dalam firman-Nya yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu lakukan terhadap kaum 'Ad yang kufur durhaka, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Quran Surah Al-Fajr ayat 6 hingga 7. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kaum 'Ad seorang nabi yang dilantik dari kalangan mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam yang ditugaskan untuk memberi peringatan. Malangnya, kajian geografi menunjukkan bahwa tempat tinggal kaum 'Ad ialah di bumi Ahqaf yang terletak di sebelah utara Hadramaut. Di sebelah utaranya terletak Arab Kali dan bagian timurnya ialah Oman. Mereka ialah kaum yang menyembah berhala. Seorang ahli arkeologi bernama Nicholas Club telah menemui lokasi legenda purba itu. Dari penemuan arkeolog tersebut, ditemukan menara dan tiang-tiang disebutkan dalam Al-Quran. Tiang-tiang itu begitu mengagumkan dan mempunyai bentuk-bentuk khas. Catatan sejarah mendapati kaum 'Ad adalah kaum yang terkaya di dunia. Mereka sangat maju dalam pertanian. Berdasarkan hasil dari pergalian juga ditemui sisa runtuhan sebuah kota yang amat luar biasa. Kota tersebut dikelilingi dinding yang memiliki ukuran begitu luas dan istananya merupakan bangunan yang sangat menakjubkan. Tiang-tiangnya memiliki teknologi arsitektural yang tinggi, berbentuk bulat dan disusun dalam serambi yang melengkung, berlapis emas atau perak, dan ruang-ruang di antara tiang-tiang tersebut sangat mengagumkan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 6 hingga 7, bahwa penduduk Iram memiliki bangunan yang sangat tinggi tiang-tiangnya. Pada awal tahun 1990 muncul dalam beberapa surat kabar yang terkemuka di dunia yang mengatakan bahwa kota legenda Arabia yang hilang telah ditemukan. Banyak orang yang sejak dulu beranggapan bahwa kaum 'Ad sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda dan beranggapan lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Tentunya, melalui penemuan ini banyak orang yang tidak dapat menyembunyikan keheranan. Dengan fakta penemuannya itu, Club meneruskan mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington di California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukannya. Yang ditemukan adalah sebuah peta yang dilukis oleh Ptolemeus, ahli geografi Yunani Mesir pada tahun 200 Masehi. Pada peta ini ditunjukkan lokasi sebuah bangunan tua yang ditemui di daerah tersebut dan jalan-jalan yang menuju ke kota tersebut. Sementara itu, beliau menerima kabar bahwa NASA telah melakukan pemotretan. Dalam foto-foto tersebut ditemukan suatu bentuk yang sulit dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa dilihat dengan jelas keseluruhan bentuk tersebut dari luar angkasa. Dengan membandingkan foto-foto ini dan peta tua yang ada di tangannya, akhirnya Club menjumpai kesimpulan yang ia cari, yaitu pusat-pusat dalam peta tua sesuai dengan pusat-pusat dalam gambar yang diambil dengan satelit. Pemirsa, begitulah ulasan di balik misteri manusia raksasa. Nyatanya, mereka benar pernah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka biasa disebut Banu Amalekah, sedangkan mengenai kaum 'Ad ini pun sungguh nyata juga adanya. Karena Al-Quran banyak menyebutkan tentang kaum 'Ad yang disebut memiliki kekuatan besar zaman itu. Namun mengenai kondisi fisik kaum 'Ad belum ada penjelasannya dari hadis maupun dalil yang mengatakan mereka orang Jabarin atau manusia raksasa. Sedang mengenai beredarnya foto-foto fosil raksasa yang diduga milik kaum 'Ad, ini pun masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit para ahli dan peneliti lain yang mengatakan bahwa foto-foto tersebut hanya hoaks belaka. Wallahu alam. Ataukah mungkin sudah muncul penemuan lain yang mengarah pada keberadaan raksasa di zaman dulu? Misalnya penemuan jejak kaki raksasa pada Bukit Batu di Afrika Selatan. Lagi-lagi, sejauh mana kebenaran gambar-gambar ini, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu alam bishawab. Gitu. Jadi tadi namanya Banu Amalikoh. Betul, hidup di area pada zaman Nabi Musa. Betul. Jadi memang dari zaman Nabi Adam pun manusia itu waktu itu tinggi-tinggi banget, raksasa memang. Betul sekali, makin lama makin kecil dan seperti kita lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Oke, selanjutnya pembahasan kita menarik banget nih buat pemirsa di rumah yang masih jomblo-jomblo, karena kita akan bahas tentang kenapa jodohku tidak kunjung datang. Ayo, kenapa? Yang masih jomblo? Iya, nanti ya setelah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.